Bayangin, dunia yang kita kenal hancur lebur karena ulah manusia sendiri. Perang nuklir maha dahsyat bikin semua yang kita anggap kokoh, jaringan listrik, internet, ambruk jadi debu. Tapi bukannya menyerah, manusia malah membangun ulang semuanya. Cuma, ulang, di sini bukan berarti, lebih baik buat semua orang. Ada yang jadi raja, hidupnya kayak di surga, mereka disebut genetics. Manusia-manusia yang gennya udah diutak-atik, ditingkatin, jadi versi terbaik dari diri mereka. Nah, sisanya? Kita-kita ini, yang disebut specials. Gak ada yang spesial dari kita. Kita manusia normal, kayak manusia dulu-dulu. Cuma, di dunia yang baru ini, genetik kita gak bisa diapa-apain, gak bisa ditingkatin. Itu yang bikin kita jadi sampah masyarakat, kaum buangan. Miris, kan? Ini kisah tentang dunia yang terpecah, dan perjuangan buat nyatuinnya lagi. Jadi, setelah perang nuklir itu, entah gimana, alam kayak ngasih kita hadiah sekaligus kutukan. Ada sebuah pohon ajaib yang muncul di hutan Amazon, namanya Genesis Tree. Pohon ini ngeluarin energi luar biasa, namanya Genesis Energy, yang sekarang ada di mana-mana. Penemunya, seorang profesor jenius bernama Liam Smith. Tapi jangan salah, semua pohon Genesis itu diawasi ketat sama pemerintah. Gak ada yang boleh nyentuh sembarangan. Di dunia ini, setiap anak yang lahir udah punya peningkatan genetiknya sendiri. Ada yang pendengarannya super tajam, ada yang larinya kenceng banget, penglihatan kayak elang, atau penciuman dan rasa yang super sensitif. Dan ada juga yang suaranya anugerah dari surga. Kayak Mira. Dia ini penerima peningkatan vokal paling canggih dari institut, suaranya beneran kayak malaikat. Semua berkat Dr. Liam Smith. Tapi nggak semua orang seberuntung itu. Ada sekitar 10% manusia yang punya kekurangan imun, yang bikin mereka nggak bisa nerima peningkatan genetik. Ya, mereka itu kaum specials. Kita. Kata orang-orang genetics, mereka ini nggak salah, mereka masih bisa hidup berarti, bahkan bisa berguna buat masyarakat, ngurusin kebersihan, perawatan, pekerjaan-pekerjaan yang gak butuh kemampuan genetik tinggi. Tapi ya itu, mereka tetap dipandang sebelah mata. Gue inget banget, di sebuah kelas, ada guru yang lagi jelasin tentang ini ke anak-anak genetics. Dia bilang, Bobby, kita nggak boleh manggil mereka freaks. Kita panggil mereka specials. Tapi nadanya itu loh, kayak ngeledek. Terus dia bilang lagi, karena nggak semua orang seberuntung kita. Anak-anak di kelas itu, termasuk si Bobby, ngetawain. Salah satu anak cewek, namanya Chloe, lagi sibuk nyari kode. Dia kayaknya lagi ngurusin sesuatu yang penting, tapi kodenya salah terus. Gurunya nyuruh dia cepetan, tapi Chloe kayaknya lagi berjuang banget. Terus, anak-anak di kelas itu mulai ngomongin specials. Mereka itu cuma sekelompok freaks, kata salah satu anak. Kata ayahku, kita harus musnahin mereka kayak anjing, sahut yang lain, suaranya penuh kebencian. Gila, kan? Anak-anak kecil udah diajarin benci kayak gitu. Gurunya langsung nyuruh mereka diam, tapi dia sendiri malah memperjelas, lock them all. Burn them. Astaga, ini guru atau apa sih? Dia nyuruh anak-anak itu ngikut dia ke pameran lain, sambil bilang, kita semua setara. Omongan doang. Gue lihat Chloe, dia ngangguk aja, kayak pasrah. Dia kelihatan polos banget. Gak lama setelah itu, tiba-tiba alarm berbunyi kenceng. Ada pelanggaran keamanan di ruang karantina. Seluruh fasilitas langsung dikunci. Anak-anak disuruh evakuasi. Di tengah keramaian itu, Chloe yang lagi naik kursi roda, gak sengaja kesenggol sama anak lain. Jam tangan lamanya jatuh. Dia minta tolong balikin. Tapi anak genetics itu malah ngeledek, kamu pikir kita semua setara di sini, dasar freak? Chloe langsung gemeteran, enggak, sama sekali enggak. Dia bilang itu jam tangan ibunya. Ibunya dulu sering bilang, kita semua sakit pada suatu saat. Kaya, miskin, kita semua sama. Tapi anak itu nggak peduli, dia nyuruh Chloe pergi. Hati gue langsung ikutan sakit ngelihatnya. Chloe ini bener-bener dipandang rendah banget. Di dunia yang kayak gini, ada harapan palsu yang disebarkan oleh politikus. Namanya Senator Frank Kessler. Dia ini vokal banget mendukung masa depan genetik yang cemerlang, yang bisa diakses semua orang. Dia ngajak orang-orang buat bilang, iya, pada Proposisi 42, sebuah strategi revolusioner buat ngilangin kelemahan genetik dari sistem manusia. Dan yang bikin gue makin penasaran, penyanyi terkenal, Mira, jadi salah satu pendukung paling vokal dari Proposisi 42 ini. Dia bahkan bakal ngadain tur di distrik-distrik spesial, gratis. Chloe, yang masih muda dan idealis, semangat banget denger Mira bakal datang ke distrik mereka. Dia cerita ke Leon, cowok yang selama ini jadi semacam kakak dan pelindungnya. Leon ini cowok paraplegik, dia pakai kursi roda, dan hidupnya keras banget. Chloe bilang, dia bakal datang ke distrik kita. Kita harus pergi. Tapi Leon cuma nyahut sinis, dia itu cuma genetik elit yang pura-pura peduli sama specials.
Leon emang udah pahit banget sama hidup. Dia bilang, Mira itu cuma politikus licik kayak Kessler. Chloe sebel denger Leon yang cuma bisa ngeluh, setidaknya dia berusaha membantu. Kamu cuma bisa ngomel, ngomel, ngomel. Chloe yakin Prop 42 bakal bikin hidup mereka lebih baik. Tapi Leon? Dia nggak percaya sama apapun yang keluar dari mulut politikus. Hubungan Chloe dan Leon ini unik banget. Mereka tinggal di tempat yang agak kumuh, kayak bengkel sekaligus lab. Leon ini mekanik handal, dia bisa benerin apa aja. Mereka juga kayaknya punya bisnis sampingan yang ilegal, jual beli ekstrak bunga genesis. Chloe yang masih kecil, sering disuruh Leon buat nyuci piring, dan dia ngomel-ngomel sendiri. Leon selalu bilang, waktu orang tuamu diambil, gue janji bakal bikin kamu bisa bertahan di dunia yang seram ini sendirian. Itu yang bikin dia keras sama Chloe, mungkin. Suatu hari, Leon dapat telepon darurat. Ada yang butuh perbaikan baju zirah mekanik di distrik genetik. Harganya 3 kali lipat. Leon langsung semangat. Chloe khawatir banget, kamu gila? 3 kali lipat? Apa yang kita lakuin ini ilegal, Leon? Kita punya aturan, nggak boleh datengin pelanggan. Tapi Leon, dengan tatapan tajam, bilang, uang itu buat bertahan hidup, Chloe. Kamu bakal ngerti nanti. Dia meyakinkan Chloe kalau dia tahu jalan pintas lewat pos pemeriksaan. Semua bakal baik-baik aja. Percayalah sama gue. Mereka pun berangkat. Leon menjelaskan rutenya dengan detail. Lewat pagar tua di jalan ke-62, nyebrang tembok perbatasan lewat celah di Klasin Avenue, terus lewat terowongan bawah tanah lama ke Brighton. Dan voila, mereka bakal sampai di sisi lain dengan aman. Chloe cuma bisa ngomel, gue benci kamu, Leon. Tapi dia tetap ngikut. Sesampainya di restoran mewah di distrik genetik, mereka nyelinap masuk. Pelanggannya orang-orang kaya, lagi sibuk ngobrolin wine. Leon cepet-cepet benerin baju zirah itu. Tapi tiba-tiba, kekacauan pecah. Gerombolan bersenjata masuk, mereka itu Anti-Genetic Squad, AGS. Mereka nyerang semua orang, teriak-teriak. Leon dan Chloe panik. Orang yang nyuruh Leon benerin baju zirahnya teriak, mereka itu Anti-Genetics. Di tengah kekacauan itu, Leon berusaha kabur sama Chloe. Tapi Chloe yang lagi di kursi roda, malah kesenggol dan jatuh. Dia terluka. Leon berusaha keras narik dia. Dan disitulah, di lantai restoran yang berantakan, Leon nemuin sebuah kalung. Kalung itu punya liontin berbentuk huruf M. Itu liontinnya Mira. Mereka berhasil kabur, tapi Chloe terluka parah. Leon bener-bener panik. Dia ngebangunin Chloe. Chloe, gue butuh bantuan lo sekarang. Bantu gue pasang ini. Dia nunjuk ke baju zirah yang baru aja dia benerin. Sepertinya, Leon lah yang akan memakai baju zirah itu. Malam harinya, berita di TV heboh banget. Penyerangan di restoran ST Devonshire oleh ekstremis Anti-Genetic Squad adalah yang paling kejam dan berdarah. Puluhan korban, nggak ada yang selamat. Polisi ngerilis sketsa pelaku, seorang pria tinggi, kemungkinan pakai baju zirah mekanik, dan seorang gadis. Berbahaya, kata pembawa berita. Chloe yang dengar langsung teriak, berbahaya? Kita nggak ngelakuin apa-apa. Tapi Leon cuma diam, mikir. Di TV juga muncul Kapten Hughes, kepala pasukan khusus. Dia ngomong dengan nada jijik tentang distrik spesial. Distrik spesial itu borok di tubuh kota ini. Itu tempat berkembang biaknya geng-geng Freya kayak gini. Leon langsung sadar, itu dia. Itu dia si gila yang pakai golok. Chloe nambahin, Hughes? Bukannya dia kepala pasukan khusus? Leon langsung nyambung, nah, itu yang ngejelasin kenapa mereka nggak pernah ketangkep. Kenapa para genetics mau nyerang bangsanya sendiri? Ini nggak masuk akal. Chloe lalu nunjukin kalung Mira yang dia temuin. Salah satu dari mereka ngejatuhin ini. Mira. Gue nggak ngelihat mereka ini penggemarnya Mira. Leon langsung mikir keras. Gue denger mereka bilang bakal ada serangan lagi. Ada semacam diagram di sini. Dan tiba-tiba, dia sadar. Konser itu besok. Konser yang seharusnya gue datengin. Mira target mereka selanjutnya. Ini semua mulai masuk akal. Bintang sebesar Mira di distrik spesial? Kalau AGS mau menjebak kaum spesial, mereka nggak akan melewatkan kesempatan kayak gini. Tapi apa tujuan mereka sebenarnya? Leon nggak tahu pasti, tapi dia yakin pria di balik semua ini ingin membuat kaum spesial terlihat seperti kriminal dan pembunuh, supaya mereka bisa lebih ditekan lagi. Pria ini psikopat, kata Chloe. Chloe langsung bersemangat, kita harus melakukan sesuatu. Leon cuma bisa geleng-geleng. Kabur dari kota? Chloe nggak mau. Bagaimana dengan Mira dan semua orang di konser? Dia ingin menyelamatkan mereka. Leon, dengan nada putus asa, bilang, gue ini cuma cewek 12 tahun, dan gue paraplegik. Kita nggak bisa lapor polisi, mereka malah bakal nuduh kita pembunuhan.
Tapi Chloe nggak peduli, kalau ini terjadi, semua spesial bakal dianggap kriminal. Kamu nggak ngerti? Ini bukan cuma tentang kita lagi. Leon nggak mau dengar. Dia cuma mau kabur, menyelamatkan bengkel orang tuanya. Dia bilang ke Chloe, kalau kita kabur, kita bakal kehilangan bengkel orang tua gue, terus kita bakal jadi gelandangan. Dia maksa Chloe buat beres-beres, buat pergi. Tapi Chloe, dengan air mata berlinang, bilang, gue nggak ikut sama lo. Dia teriak, Mira dan orang-orang itu nggak pernah peduli sama lo. Gue yang peduli. Kalau bukan karena gue, lo udah di panti asuhan bertahun-tahun yang lalu. Lo tanggung jawab gue, dan lo bakal ngelakuin apa yang gue suruh. Jadi beres-beres. Chloe bener-bener sakit hati. Persetan sama lo? Dia nggak pernah ngomong sekasar itu. Gue selalu nganggep lo kakak gue. Lo satu-satunya orang baik di kota sialan ini. Tapi lo cuma mikirin diri sendiri. Persetan sama orang lain. Lo cuma seonggok sampah di atas roda. Lalu Chloe pergi, meninggalkan Leon sendirian. Kata-kata Chloe itu menghantam Leon telak. Lo cuma seonggok sampah di atas roda. Dia nginget lagi omongan Chloe, ini bukan cuma tentang kita lagi. Ini bakal buruk buat semua orang. Mungkin Chloe benar. Mungkin dia harus menyamakan kedudukan. Gak lama kemudian, Chloe balik lagi. Dia lihat Leon lagi sibuk di bengkel. Apa yang kamu lakuin? Tanya Chloe. Leon lagi ngecat sesuatu, ngasih kamu cat baru, ngutak-atik beberapa hal, dan gue rasa gue dapat ide. Chloe kaget, gue kira lo mau ninggalin kota. Leon cuma senyum tipis, gue berubah pikiran. Lo mau bantu gue masuk ke benda ini atau enggak? Leon lagi ngebangun baju zirah, tapi kali ini bukan buat orang lain, melainkan buat dirinya sendiri. Chloe lah yang bakal jadi otak di baliknya. Lo bakal ngalahin Hughes, bikin dia ngaku, terus serahin dia ke polisi, kata Chloe. Leon setuju, hell ya. Chloe ngasih biowires ke Leon, dan Leon bisa bikin reagens yang bikin baju zirahnya bisa ngeluarin serbuk sari, nembak duri, bahkan numbuhin akar. Akar? Kenapa akar? Gue nggak tahu, karena lo bisa aja, kenapa nggak? Kata Leon sambil ketawa. Mereka berdua, si paraplegik dan gadis kecilnya, siap buat beraksi. Rencana mereka matang. Targetnya Family Planning Center, tempat Mira bakal tampil besok. Mereka tahu Mira targetnya, jadi mereka bakal jagain dia, nunggu AGS nyerang. Leon bakal ngadepin mereka, nahan mereka, dan Chloe bakal telepon polisi. Tapi Chloe khawatir, bagaimana kalau terjadi sesuatu sama kamu? Leon cuma bilang, kita harus pastikan itu nggak terjadi. Gue butuh banyak amunisi. Keesokan harinya, Leon dan Mira menyamar. Mira jadi wanita hamil, dan Leon jadi dokter Guy Planning, suaminya. Mereka berhasil masuk ke Family Planning Center. Leon, dengan penyamaran yang kocak, ngotot minta keliling klinik, bilang dia mau memastikan putri kecilnya dapat perawatan terbaik. Dokter di sana, meskipun awalnya ragu, akhirnya ngajak mereka tur. Klinik itu emang canggih banget, mereka bisa ngasih peningkatan genetik apa aja buat bayi yang belum lahir. Di tengah tur, Chloe ngirim sinyal. Leon, mereka sudah datang. Leon langsung beraksi. Dia teriak, yo, dok, terima kasih banyak. Kami sangat berterima kasih dan terkesan dengan fasilitas Anda. Kami punya kejutan kecil buat Anda. Mira akan tampil secara pribadi khusus untuk Anda dan staf Anda sekarang juga. Mira, yang bingung tapi ikut aja, mulai nyanyi. Semua staf langsung ngumpul, terpukau sama suara Mira. Di saat yang sama, AGS masuk. Mereka nyerang. Leon, dengan baju zirahnya yang udah dimodifikasi, langsung ngadepin mereka. Lo lagi, si bunga, teriak salah satu anggota AGS. Leon ketawa, gue udah ngelakuin beberapa peningkatan. Pertarungan sengit pun pecah. Leon ngeluarin semua kemampuannya, serbuk sari, duri, akar. Dia berjuang mati-matian. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba ada suara yang bikin Leon terdiam. Ayah? Senator Kessler muncul. Dia dateng, tapi bukan buat nangkep AGS. Dia malah membiarkan Hughes, pemimpin AGS, kabur. Leon bingung, ayah? Kenapa kamu biarin dia pergi? Kessler cuma jawab, karena kamu satu-satunya yang penting buatku, nak. Mira, yang menyaksikan semua itu, ngomong ke Kessler, anakmu sudah membuktikan bahwa kesenjangan antara genetik dan spesial sudah terlalu jauh. Besok kita akan memilih proposisi 42, dan kemudian penyembuhan bisa dimulai. Kesatuan genetik untuk semua. Kessler, di depan kamera, dengan bangga bilang, kesatuan genetik untuk semua. Gak lama setelah kejadian itu, berita besar pun muncul. Senat memilih mendukung proposisi 42, yang memungkinkan peningkatan pasca lahir pada semua warga. Setelah serangan di Family Planning Center, proposisi 42 disetujui hampir bulat.
Senator Kessler dan tim keamanannya dipuji karena berhasil menghentikan serangan AGS dan menyelamatkan banyak nyawa. Dan disinilah titik baliknya. Kaum spesial, mulai hari itu, diwajibkan untuk dipindahkan ke kamp medis baru di luar kota. Konon, setelah menjalani perawatan genetik baru, perbatasan distrik spesial akan dibuka, dan mereka yang sudah ditingkatkan akan diizinkan bergabung dengan populasi genetik. Ini, menurut Senator Kessler, akan menciptakan masa depan yang lebih bersatu. Mira, yang juga dibawa ke kamp itu, panik. Chloe? Apa yang terjadi sama Chloe? Gadis yang bersama saya? Dia kemana? Seorang petugas bilang Chloe kabur. Mira juga nanya, Hughes? Anda tahu dia pemimpin anti-genetics. Kenapa dia belum ditangkap? Tapi petugas itu cuma bilang, sekarang kamu harus fokus pada dirimu sendiri. Leon juga dibawa ke kamp itu. Dia berhadapan lagi sama ayahnya. Kessler bilang, kamu gak butuh baju Zira itu lagi. Sekarang gue udah nemuin kamu, gue bakal nyembuhin kamu. Sama kayak gue nyembuhin ibumu. Leon kaget. Kamu yang nyembuhin ibu? Kessler mengaku, Leonard, gue ngelakuin apa yang gue pikir terbaik. Gue berusaha memperbaiki kamu. Gue salah. Kamu seharusnya nggak dengerin dokter-dokter idiot itu. Kamu yang ngebiarin mereka bereksperimen. Kessler akhirnya jujur, dia sangat mencintai ibu Leon, dan dia membuat kesalahan besar. Dia ngasih Leon sepucuk surat dari ibunya. Surat itu isinya mengharukan banget. Ibu Leon berharap anaknya jadi orang yang baik, bebas, dan terbuka. Dia takut Leon bakal membenci ayahnya dan hatinya jadi keras. Hidup bisa kejam, nak, tulis ibunya. Kita harus belajar memaafkan, betapapun sulitnya. Bagaimanapun, apapun yang terjadi pada kita, terlepas dari semua kesalahan, keluarga tetap bersamamu sampai akhir. Kita semua sama. Kita semua setara. Aku mencintaimu. Surat itu bikin Leon hancur. Dia ngerti sekarang. Ayahnya bilang dia bakal disembuhkan secepatnya, dan dia bakal pulang sendiri. Di tengah semua itu, Chloe kembali. Dia nyelinap masuk ke kamp medis. Dia nyamperin Mira. Chloe? Mira nggak percaya. Mereka bilang kamu kabur. Chloe cuma senyum tipis, percaya atau enggak, gue kangen banget sama lo. Mereka berpelukan. Mira nanya ke Chloe, kenapa kamu nggak bilang ke ayahku? Dia masih nggak ngerti kenapa Chloe nggak ngasih tahu Kessler tentang bahaya yang mengancam. Chloe ngejelasin, dia yang dibalik semua ini. Geng itu, serangan ke genetics dia yang ngatur semuanya. Mira bingung, kenapa Kessler ada di balik semua ini? Siapa yang paling diuntungkan dari semua ini? Dia. Proyeknya sekarang didukung oleh Senat. Tapi proyeknya akan buat menyelamatkan nyawa spesial. Dia menemukan obatnya. Kenapa dia mendukung geng itu? Chloe nggak tahu jawabannya, tapi dia tahu ada yang nggak beres. Ada yang bau busuk kayak tikus mati di sini, kata Chloe. Leon, yang juga ada di sana, langsung nyambung, laboratorium. Laboratorium itu. Kalau gue benar tentang ayah gue, jawabannya ada di lab. Kita cuma butuh cara buat dapetin buktinya. Chloe, yang selama ini selalu diremehkan, tiba-tiba nunjukin kecerdasannya. Dia tahu cara ngedapetin bukti itu. Cem? Dia mungkin ngomongin tentang hacking atau sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Leon melihat Chloe dengan tatapan baru, mungkin kamu bukan cuma tupai kecil yang ngeselin. Mereka pun menyusun rencana. Chloe berhasil menyelinap ke lab dan mengambil bukti yang mereka butuhkan. Sementara itu, Kessler sedang mendemonstrasikan penemuannya di depan para pejabat tinggi. Dia menjelaskan bagaimana mereka mengekstrak biomaterial dari otak donor, tanpa rasa sakit, hampir. Lalu biomaterial itu dicampur dengan modifikasi gen, dan voila, jadilah SNC. SNC ini bisa menanamkan peningkatan genetik apapun pada siapapun, tanpa batasan usia. Ini keajaiban, kata Kessler. Kita sudah memecahkan teka-teki evolusi manusia. Tapi kemudian, dia ngomongin tentang kaum spesial. Untuk sisanya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Disposisi genetik mereka mencegah evolusi mereka. Memanen mereka adalah satu-satunya solusi manusiawi. Dia menyebut mereka sampah manusia. Dia ingin mengambil biomaterial dari otak mereka untuk proyeknya. Leon, yang menyaksikan semua ini dari kejauhan, hancur. Ayahnya bukan pahlawan, dia monster. Leon, Mira, dan Chloe berkumpul. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Mira. Bertarung, jawab Leon tegas. Bertarung? Dengan apa? Tanya Mira. Dengan apapun yang kita punya, sahut Chloe. Kita hanya perlu menahan mereka sampai polisi datang. Itu saja. Mira masih ragu, itu akan jadi pembantaian. Tapi Leon gak mau dengar. Bukan. Itu yang mereka ingin kalian pikirkan.
Bahwa kalian tidak berguna dan tidak berharga itu tidak benar. Kita semua satu. Kita semua setara. Gue cuma butuh baju zirah gue. Leon pun berhadapan lagi sama ayahnya. Kessler, dengan bangga, bilang, hari ini, Leonard. Pertama gue bakal nyembuhin kamu, lalu seluruh dunia. Leon marah, jangan panggil gue begitu. Katakan, ayah. Katakan, dari mana sebenarnya kamu mendapatkan esensi ini? Aku tahu segalanya. Kesepakatan dengan Hughes, geng itu, membunuh semua orang tak bersalah demi ego menyedihkanmu sendiri. Kessler cuma ketawa. Ini jauh lebih dari itu. Ini evolusi dan kamu tidak bisa menghentikannya. Dia mengungkapkan rahasia yang lebih mengejutkan lagi. Kamu seharusnya lahir sebagai genetik. Kamu bukan spesial. Kamu selalu menjadi salah satu dari kami. Dengan genome yang tidak tersentuh dari spesials, aku bisa menyembuhkan setiap penyakit, setiap cacat, dan kita akan naik ke tingkat berikutnya dalam tangga evolusi. Dan itu semua dimulai denganmu, Leonard. Putraku satu-satunya. Leon gak percaya. Kamu punya semua ini untuk membantuku. Untuk menyembuhkanku. Cuma satu hal, ayah. Bukan aku yang sakit. Kamu yang sakit. Pertarungan terakhir pun pecah. Leon, dengan baju zirahnya, menghadapi Hughes dan anak buahnya. Chloe, dari tempat persembunyiannya, mengirimkan semua kemampuan baju zirah ke Leon. Dia juga berhasil mengunggah video bukti ke polisi. Leon, Hughes akan tiba sebentar lagi. Kita harus segera mengirim video ini ke polisi, teriak Chloe. Polisi tiba di lokasi. Mereka melihat Leon bertarung melawan Hughes dan anak buahnya. Hughes, yang sudah terpojok, terus menyerang Leon. Tapi Leon, dengan semua kekuatan Genesis Tree yang ada di baju zirahnya, berhasil mengalahkan Hughes. Akhirnya, polisi mengamankan situasi. Kessler berhasil kabur, tapi rencananya terbongkar. Berita di TV menyiarkan detail mengejutkan tentang fasilitas medis rahasia di luar kota, di mana Senator Kessler merencanakan plot mengerikan untuk memanen materi otak dari kaum spesial. Tapi di tengah kekacauan itu, seorang pahlawan bertopeng tak dikenal, mengenakan baju zirah mekanik, turun tangan menyelamatkan banyak nyawa. Ada rumor kalau dia adalah putra Kessler yang terasing, tapi pejabat membantah. Pemerintah membatalkan Proposisi 42, mengakhiri kebijakan segregasi, dan mengisyaratkan pergeseran menuju integrasi kaum spesial ke dalam masyarakat. Chloe, yang sekarang aman, dengan mata berbinar-binar nanya ke Leon, beneran? Kamu bisa ngajarin aku kayak gitu? Leon cuma senyum, suatu hari nanti. Meskipun Kessler masih buron, dan nasib Kapten Hughes belum jelas, kota perlahan pulih dari guncangan ini. Dunia mungkin masih punya banyak pertanyaan, tapi satu hal yang pasti, kesetaraan itu mungkin. Dan kadang, pahlawan itu bukan mereka yang punya gen paling sempurna, tapi mereka yang punya hati paling berani.